Saya mau bertanya Gus tentang sholat lima waktu. Sholat lima waktu zuhur itu rakaatnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, sampai seterusnya subuh 2 rakaat. Apakah ada di dalam tubuh kita? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya pernah melakukan di Toriko zikir latifah 7. Latifah 7 pertama kolab ruh sampai ke 7 jasad kolab. Itu saya merasakan kayaknya itu badan kita itu kayak kok gemeter, kayak kok nggak ada. Berarti yang ada apa ya, nggak bisa saya rasakan seperti badan nggak ada, seperti yang luas itu ya, gambarannya luas. Apakah itu zat yang hidup atau yang hidup yang tidak bisa mati? Makaten Gus, pertanyaan saking kalau akhiri walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali hanya rasa syukur kita pada Allah, di mana Allah telah memperjalankan kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang sangat barokah ini semata-mata karena ridhani Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita wajib untuk mengucap hamdalah, yang hamdalah itu hati wajib tembus terhadap alladzi fataras samawati wal ard. Alhamdulillah. Salawat serta salam selalu tercurahkan terhadap junjungan kita secara syariah beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah tidak hanya membawa ajaran tentang masalah syariah, akan tetapi beliau juga mendidik kita tentang ajaran hakikiyah. Yang keduanya, satu untuk memberikan akhlak secara jasmani, yang secara hakikiyah memberikan akhlak secara rohani. Sebab kita manusia ini tidak mungkin hanya berunsur jasmani, gak mungkin. Kita manusia juga berunsur dari rohani. Manusia jasmani dikasih Allah yang namanya ainul basyariyah, mata jasmani ini. Allah juga kasih mata rohaniyah yang disebut ainul basirah. Imannya jasmani juga tidak sama Bapak Ibu dengan iman apa yang ada di rohani. Iman jasmani berorientasi dari hukum syariah yang jatuh terhadap sukma atau akal, sehingga dengan akal ini akan memberikan satu petunjuk bahwasanya semua apa yang dilakukan miturut secara jasmani ini tidak boleh keluar dari hukum syariah. Contoh, akal mengatakan bahwasanya
sungai dicepu melober, akhirnya terjadi banjir dikarenakan tanggulnya jebol. Banjir napa mboten niki? Banjir Pak nggih. Akal mengatakan dengan dasar ainul basyariyah melihat tanggul itu jebol disebabkan karena banjir, air yang sangat besar disebut air bah. Masuk akal Pak nggih? Berarti jebolnya tanggul itu dikarenakan dijebol oleh air banjir. Leres ngapa mboten? Wis iku syariat tatanan berdasarkan akal. Sebab kalau tidak karena air bah, akal nggak bisa menerima. Akal bicara kalau tidak adanya air bah atau air banjir, gak mungkin tanggulnya jebol. Sekarang kaidah akal ini andai kata dimasukkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 115 yang mengatakan bahwasanya semua makhluk baik di bumi maupun di langit itu dalam penguasaan Allah. Pertanyaannya, andai kata tanpa digerakkan Allah air bah tersebut, apakah bisa terjadi tanggul jebol? Halo, hei wong cepu. Itulah butuhnya ruhaniyah yang menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jalur dinul haq untuk mengatakan, mengimani bahwasanya yang jebolkan tanggul adalah Gusti. Ini kalau hatinya fungsi. Kalau mata hatinya itu bisa fungsi, pasti ruhaniyah kita akan beriman bahwasanya semua yang menyebabkan jebolnya tanggul adalah Gusti Allah. Tinggal kita melihat dengan mata fisik, mata jasmani atau mata rohani. Kalau kita melihatnya dengan mata fisik, jelas air banjir. Tapi kalau yang kita pergunakan ainul basirah, mata ruhani, siapa Bapak? Allah. Mata ruhani akan bisa melihat bahwasanya semua itu karena Allah, manakala mata rohani ini boten buta, tidak tertutup oleh sesuatu. Al-haqqu laisa bimahjubin. Makalah berapa Pak itu? Kitab Hikam 499 kalau nggak salah, mohon di cross check. Al-haqqu laisa bimahjubin. Sesuatu yang halus yang ada di air bah tadi, yang disebut sebagai alladzi fataras samawati wal ardh, itu akan tampak dan nyata manakala mata hati atau mata ruhaniyah kita tidak terhalang oleh sesuatu.
Karena Allah itu tidak bisa ditutupi dengan sesuatu. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ulangi lagi. Allah itu al-haq, laisa bimahjubin, tidak bisa ditutupi oleh sesuatu apapun termasuk air. Mata rohaniyah akan bisa melihat dengan nyatanya Allah di situ, manakala mata rohaniyah tidak tertutup oleh wujudnya air. Nyun sewu, tadi saya katakan nek miturut dalil akal, apapun alasannya tetap mengatakan yang menjebolkan tanggul adalah air. Wis, niki vakum. Sebab akal itu tidak akan bisa menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Kok gitu ya? Kronologinya bagaimana ya? Kok akal itu bersikukuh? Yang jebolkan itu makhluk berupa air. Apa sebab? Gini Pak. Kanok papan? Enggak wis. Amen ngen mawon. Allah menciptakan insan itu di samping ada jasmani juga ada rohani. Khusus saya tak bahas rohani. Allah nyertakan rohani, di dalam rohani itu ada 4 dulur, 4 saudara. Yang 4 saudara ini terbelah menjadi 2, yang satu menjadi kelompok sifat basariyah, yang satu kelompok menjadi sifat basiroh. Siapa yang ada di kelompok sifat basariyah? Itulah nafsu nafsiyah dan amaroh. Innan nafsa la amarotum bisu. Ini akan mengajak ruhaniyah kita untuk melalaikan Allah. Bisu, melalaikan Allah. Jangankan ruhaniyah dilalaikan oleh nafsu, di luar aktivitas sholat, di dalam sholat pun dilalaikan. Dengan apa sifat basariyah ini yang di dalamnya nafsu nafsiyah dan amaroh melalaikan terhadap kita? Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Ibrahim ayat 3. Dengan sesuatu yang menyenangkan, banyak manusia yang disebut hayatad dunya inilah supaya ruhaniyah kita condong di situ. Kalau ruhaniyah sudah condong terhadap hayatad dunya, maka secara otomatis alal akhirah, melalaikan perkara akhirat, melalaikan Allah. Sehingga manakala semakin tebal hayatad dunya di dalam ruhaniyah, imannya ruhaniyah pasti mengikuti imannya nafsu yang dikomando oleh akal.
apapun alasanmu, yang menjebolkan tanggul adalah air bah atau air banjir. Udah, nggak bisa diganggu gugat. Bapak Ibu, inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Pada saat sebelum beliau wafat, beberapa pesan yang amat penting dari baginda Rasul terhadap umatnya. Besok perang yang amat besar yang dialami oleh umatku adalah merangi hawa nafsu. Ini akhirnya apa? Ruhaniyah itu muncul satu keyakinan egoisme, menetapkan yang berperan itu adalah makhluk, yang menyebabkan semuanya adalah makhluk apapun. Mungkin jenengan waktu ke kebun atau ke sawah, oleh karena kaki kita tidak pakai sandal kena duri, Pak, terasa sakit nggih? Iman langsung kontak sakitnya karena duri. Duri diamuk-amuk. Subhanallah. Ini kalau ruhaniyah kita terkuasai oleh sifat basyariah, pasti yang terjadi seperti itu. Bapak Ibu, selama ruhaniyah ini terkuasai oleh sifat basyariah, selama itu ruhaniyah tidak bisa kembali pada Allah. Iman kita pasti akan mengakukan selain Allah. Contoh, ini contoh ngaji niki, khusus saya sendiri. Nafsu dalam diriku menekan ruh yang ada pada diriku supaya saya mengaku kalau yang mengaji mengeluarkan fatwa ini adalah aku hamba. Itu pasti, Pak. Akhirnya kulo ngaku-ngaku yang aweh tausiah aku hamba makhluk. Iman iki ada di dalam hati saya karena ruhaniyah saya terkuasai sifat basyariah. Allah katakan fi qulubihim maradun. Kalau di dalam hatimu itu ada penyakit, yaitu tadi penyakitnya yang ditimbulkan oleh nafsu di dalam sifat basyariah, akhirnya ruhaniyah saya tetap beriman yakin yang kasih tausiah adalah aku Mr. Bell. Tahu Mr. Bell, Pak Bu ya? Klakson niku kan kan bel toh. Kan sami mawon. Nami kula Mukhlason. Dijawabno klakson. Klakson itu lah bel toh. Akhiri Mr. Bell. Pasti, Pak. Kalau awal berangkat saya sudah merasa diriku hamba yang memberikan tausiah, penyakit ini tidak kunjung saya sembuhkan, maka muncul penyakit lain. Saya sok alim, sok mulio, sok gila hormat. Allah ya karim, semoga kita dilindungi oleh Allah dari semuanya itu. Rumangsa luweh apik, rumangsa luweh pinter, rumangsa luweh alim, padahal semua itu sifatnya Allah yang punya. Tak rampas, Pak.
inilah yang disebut hati yang berpenyakit. Hati yang berpenyakit. Jasad Allah kasih penyakit, kita bawa ke dokter Bapak Ibu, melihat penyakitnya itu berat atau ringan. Kalau ringan kadas kutil, cukup dikasih obat kalpanak atau apa saras nggih. Tapi nek penyakit kanker, kanker rahim, kanker jantung, itu berat Pak. Kata Pak dokter wajib operasi. Jasad ada penyakit, apakah ruh juga ada penyakit? Lebih nemen penyakiti hati ini. Dia tidak tampak, tapi menjadikan rohaniyah itu tidak bisa sampai pada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Penyakit jasad paling umure ya 90 tahun, itu aja. Tapi penyakit hati abadan selama-lamanya. Oleh sebab itu lewat materi pada malam hari ini, sembuhkanlah penyakit dalam hatimu. Bagaimana caranya? Enggak hanya merintahkan saja sembuhkanlah penyakit hatimu, tapi harus kasih solusi bagaimana cara menyembuhkan penyakit. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada hati saya yang berpenyakit. Tatkala ruhaniyah saya itu dikuasai sifat basariyah yang berunsur dari nafsu nafsiyah dan amarah, maka siapapun kita nggak akan pernah sholat ruhaniyah ini benar. Sudah dikatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajib ketika syariat jasmani kita melakukan sholat, ruhaniyah kita itu menghadap wajahnya Allah. Allah yang mana? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Beliau itu tidak hanya di depanmu, juga di belakangmu, kiri kanan atas bawah dalam luar. Niki gak usah diangen-angen Pak. Allah iku ya apa ya rupane kotak apa loncong? Jangan. Kita nggak bisa menyebut Pak. Kita hanya bisa mengimani. Nanti ada caranya bagaimana untuk menyembuhkannya. Udah, sekarang tak prosesnya lagi. Yang kelompok kedua, ruhaniyah ini Allah sandingkan sifat basirah. Di dalam sifat basirah itu ada nafsu alwamah dengan nafsu mutmainnah. Ada yang mengatakan sufiyah, terserah. Lah kedua nafsu iku illa ma rohima rabbi. Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati. Yang dirahmati, sehingga wujudnya alwamah dan mutmainnah ini mengajak ruhaniyah untuk kembali kepada Allah. Bagaimana nafsu dua ini bisa mengajak
ruhaniyah kita itu untuk kembali pada Allah, lah tedung blegok ketorokan. Ruha apa? Lawamah dengan mutmainah tidur. Tidur, Pak. Sebab ruhaniyah kita tatkala dikuasai sifat basariyah, lawamah dengan mutmainah iki tilem, Pak. Tilem, tidur. Caranya bagaimana? Digugah. Harus dibangunkan. Dengan cara bagaimana kita membangunkan lawamah dengan mutmainah? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Datangnya Rasulullah di muka bumi ini dibawahi oleh Allah, dibekali oleh Allah sesuatu ajaran yang khusus untuk ruhaniyah, supaya mendidik terhadap sifat basiroh, nafsu lawamah dengan mutmainah ini biar bangun. Dinul haq ay dinut tauhid. Waqala lan Allah dawuh fi surati Al-Anbiya ayatnya 25, Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalem Gusti, aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kau. Sebelum kau. Bahasa syariat mulai Nabi Adam sama Nabi Isa alaihissalam. Termasuk dirimu, kecuali harus membawa wahyu yang paling inti. Kalau kau tidak mau membawa wahyuku yang paling inti, jangan jadi utusanku. Boten saged, Pak. Ajarkan Muhammad wahyu yang inti, kenalkan terhadap umatmu, supaya umatmu itu betul-betul fa'budu hadza siratum mustaqim. Ruhaniyahnya itu bisa mengesahkan aku. Ruhaniyahnya bisa betul-betul beriman hanya padaku, tidak beriman terhadap air bah atau air banjir. Iki bahasa sederhananya. Pundi ya Gusti, wahyu itu yang dimaksud ilaihi annahu, rupane wahyu annahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budun, ada terusnya ayat ini. Ajaklah mereka menyembah aku. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud dinul haq itu. Inilah Bu yang kumaksud ajaran ruhaniyah yang sering disebut para alim ulama kekasih Allah ajaran hakikat menuju makrifat datang Gusti Allah. Apa maksudnya isi di dalam la ilaha illa ana ini, Bapak Ibu? Mengapa sejak dulu itu dirahasiakan? Tidak ada yang pernah mau mengatakan di tengah-tengah umum. Apa sebab? Padahal ini wajib. Berbagai alasan, berbagai
Sebab mengapa sampai sejak dulu, sejak awal beliau Sayyidina Ali sampai 2014 kemarin disembunyikan. Kalau berani membahas ini, mengapa ada di majelis yang khusus yang mengaji kelompoknya sendiri, itu pun bil isarati, dengan bahasa isaroh. Apa sebab? Berbagai banyak sebab Bapak Ibu. Dinul haq ya, dinul haq ini. Padahal itu wahyu Allah sebagai pendidik ruhaniah kita, supaya kita tidak terus-menerus menjadi budaknya hawa nafsu. Subhanallah, tidak sedikit Pak yang membenci saya. Dengan keterus-terangan saya menyerukan tentang ajaran dinul haq ini, sampai-sampai mohon maaf saya dapat WA yang mungkin nggak pantas saya kasih tahu. Pasti jenengan yang eksis di dalam ajaran Rasulullah di dinut tauhid marah-marah. Surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99 habis. Itu yang menegaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini dulu dengan terang-terangan. Konsekuensinya beliau dimungsuhi semua ahli kitab. Allah mengingatkan, Muhammad, jangan kau bersedih tatkala umatmu ada yang menolak ajaranmu. Sempat Rasulullah niku manahipun nek mil surat niku ya, Al-Hijr 94 sampai 99. Rasulullah sempat hatinya itu sempit. Artinya sempit ketika apa yang disampaikan Rasulullah kan sudah tahu ini manfaatnya untuk kamu, bukan aku kasihan padamu, ruhaniahmu nanti gak bisa kembali pada Allah, akhirnya dalam penyiksaan Allah. Ini terimalah. Mboten diterima, malah kaum Taif mengatakan zalika dhalalatun, ajarani Muhammad iku sesat. Subhanallah. Sempat beliau iku ciut sempit manahipun, tapi langsung Allah memberikan solusi. Jangan Muhammad, jangan kau bersedih hati dengan hal itu, lihatlah aku. Siapa yang membuat dia tidak mau kembali lagi, semuanya karena Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa mereka tidak mau kalau toh itu dasarnya memang dikarenakan Allah? Terus pertanyaannya, mengapa Allah menghendaki hambanya disesatkan? Ada apa? Satu sisi ada hamba yang bisa menerima atau diberikan petunjuk. Ada maksud apa Allah seperti itu? Ternyata hanya satu jawabannya, sami'na wa asoina wa sami'na wa atokna. Laksana ketika saat gelas ini tertutup, tidak ada isinya apa-apa, misalkan saya kasih air, apapun tidak akan bisa masuk. Mestinya tutupnya gelas kudu dihilangkan, baru dimasuki air.
Allah ya karim. Ketika saat ruhaniyah sampai kali kula sudah membuka diri mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini, ruhaniyah, nafsu lawamah akan bangun, Pak. Bangunnya nafsu lawamah, dia itu akan sadar selama ini dia menyekutukan Allah. Mana bentuknya menyekutukan Allah? Ada iman ruhaniyah itu kalau karena banjir itu menjadikan tanggul jebol. Iman yang seperti itu ruhaniyah jenengan nafsu lawamah getuni, Pak. Tahu getuni? Menyesali. Pandangan tauhid, iman yang seperti itu disebut ruh yang menyekutukan Allah, mengadakan selain Allah di dalam hati imannya. La taj'al 'alallah ilahan akhar. Al-Isra. Jangan sekali-kali dalam ruhmu itu, hatimu, kau letakkan selain Allah. Jangan. Yang berupa banjir tadi. Jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah dengan yang lain. Ruhaniyah, jangan sekali-kali memasukkan hayat dunia, makhluk di dalam hati. Jangan. Tetapi semua manusia sejarahnya itu mesti memasukkan selain Allah di dalam hati. Akhirnya jadi iman tadi. Lawamah keluar, bangun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jelas toh? Al-Anbiya ayat berapa, Pak? Surat Yunus ayat kali dewe. Sing hafidh niku apal. Kula dulu niku ditari Syekh Hayi. Ger pingin napal Quran apa pingin bapak ni Quran? Bapak niku asli ni Quran, paham isi ni Quran. Ternyata maksudnya isinya Quran itu adalah Al-Qadim, yang sering kesebut Al-Quranul Qadim. Nek kau pingin apal Quran petang puluh dino, hundi ono ceritane petang puluh dino apal, akal toh Pak ya. Tapi pada saat itu saya tidak memakai akal. Mbah Hayi Malang, Syekh Hayi. Kalau kau ingin hafal Quran hanya cukup 40 hari. Tapi kalau kau ingin tahu isi yang sebenarnya di dalam Al-Quran, 3 tahun lebih. Bayuh. Ya apa, Pak? Entah Gusti Allah ngeresakno dalam hatiku memilih isi, bukan memilih hafal. Subhanallah, akal mboten mampu untuk menerima, Pak. Padahal teman-teman yang hafid dan hafidoh itu paling cepat 3 tahun. Pengalaman 3 tahun. Niki mau wempeng, Pak. Ada model kaya kita wis tuwa, utek bundeli, lalian, pikun. Ya iso 10 tahun lebih lah ngoten Pak nggih. Wis gak jamane. Bapak Ibu. Akhirnya getuni, Pak. Lawamah kita muncul getun, akhirnya muncullah benih-benih taubatan nasuha.
Aku sudah tidak mau lagi mendolimi terhadap Allah. Aku juga sudah tidak mau mengalami perbuatan maksiat ruhaniyah lagi terhadap Allah dengan bentuk menyekutukan piye carane. Akhirnya dengan zikir itu muncullah di dalam Al-Qur'anul Qadim yang namanya az-zikru bisiril asrar. Di dalam zikir yang tanpa ngucap, sirul asrar, zikir sir itu zikir yang rahasia, berarti diucapkan di dalam hati, munculnya la ilaha illallah yang sering kita lakukan ketika saat kita di thariqah. Ismudah khofi lebu masuk, ada yang mengucapkan hu Allah, ada yang mengucapkan hu urib, terserah ismudat. Ini malah di dalamnya sirul asrar ini, di dalam sir ada beberapa sir lagi. Niki Pak, sampean ngomong Padang niku mesti mengatakan karena lampu, gitu. Di dalam lampu ada cahaya, lah gitu toh. Karena cahaya ini akhirnya kondisi alam iki menjadi padang, tapi tidak jenengan sadari sumbernya itu dari listrik, nggak kau sadari, karena kita hanya membaca dari akal. Coba dengan hati, dengan iman, apakah lampu itu akan bisa memunculkan cahaya dan cahaya akan menjadikan padang manakala tidak ada listrik? Tak bisa Pak. Listrik di sawang yang dirupane, tapi demoken. Baru percaya nek wis ditemok. Dalam sistem kamus kelistrikan, bila mana kau ingin tahu wujudnya, rupanya setrum, sampeyan ngertos taspen nggih, ditemokno sret lak murup nggih, mutu cahayane nggih, ya iku rupane listrik. Tapi listrik jawab, dudu iku rupaku. Ana sing rupa abang, ana sing rupa putih ngene iki, ya ta ya? Macam-macam. Bukan. Ini Allah juga mengatakan, hei manusia, kau ingin tahu wujudku, rupa wujudku? Wujudku adalah nurullah, nurku. Ndi nurku wujudnya? Dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itu nure Allah. Tapi bukan berarti dunia seisinya itu wujudku. Gak bingung tah kita itu. Tadi mengatakan, hei manusia, kau ingin tahu wujudku, rupaku? Lihat cahayaku. Nurullah yang disebut nurullah. Cahayanya Allah. Mana cahayanya Allah? Dunia dan seisinya Pak. Mudeng mboten. Wis gak apa-apa diterima mawon, nantilah Allah akan memahamkan jenengan ketika wis tak gemai kunci ninggu. Tapi ketahuilah manusia, wujudku bukan itu. Bila mana kau ingin tahu wujudku, ta'ali kesenio. Kata Quran, wad'u ila rabbika, lekaslah kau kembali kepada Allah. Kepada Allah. Wa qala aidan wa inna ilaihi raji'un. Ada syaratnya. Kau bisa kembali kepadaku, ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, fal ya'mal amalan solihah. Ruhaniyah dengan modal ajaran Rasulullah di jalur hakul yakin, di jalur dinul hak inilah Bapak Ibu wajib
untuk melaksanakan uzlah atau kholwat yang sudah kita terima sebagai kunci untuk bisa membuka tutupe gelas manyu, tutupe ati. Nyun sewu, kalau nafsu lawamah ini sudah taubatan nasuhan, muncullah yang kedua nafsul mutmainnah. Iki umpama tok paribasan, Pak. Lawamah, mutmainnah iki paribasan. Sapa Allah mengukir nafsul mutmainnah itu dalam satu ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut sebagai jiwa yang damai sebab da'i irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Dia mau kembali pada Allah. Otomatis ruhaniyah kita akan bisa kembali pada Allah setelah ruhaniyah itu keluar dari cengkraman nafsu nafsiyah dan amarah yang masuk di dalam sifat basariyah. Hikam mengatakan, lepaskanlah sifat basariyah di dalam hatimu, baru kau bisa kembali pada Allah. Karena itu sifat basariyah minangka perumpamaan rantai yang mengikatmu di dalam dicagak, kemudian itu dilepas, kau akan bisa berangkat jalan kemana-mana. Saged diterima ya Bu, Pak, ngaji iki saged ditampa nggih? Mugi-mugi Allah buka pintu hijab kita. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana caranya ruhaniyah kita itu keluar dari cengkraman hawa nafsu? Tak duduno simpel, mesti sok keluar. Jikalau sampai purun, dibuka di dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut, singgo Quran dibuka Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liko Allah, barang siapa yang ingin mengadakan bertemu Allah, fa inna ajalallah laatin, Allah pasti loh niki menemuimu. Ini janji Allah. Allah berjanji akan menemuimu dalam momen waktu yang Allah sendiri yang menentukan. Ini janji Allah. Allah pernah ingkar janji? Enggak pernah. Enggak pernah. Barang siapa yang menginginkan bertemu terhadap Allah, maka Allah akan memberikan janjinya waktu untuk pertemuan itu. Al-Ankabut ayat 5. Ini kabar baik terhadap kita yang sudah merespon ajaran Rasulullah ini. Mestinya keinginan itu harus disusul dengan perbuatan, tindakan. Kalau kepingin tok Pak, mohon maaf sami halnya dengan saya, jane aku ngelak pingin rasani wedang jahe, pingin tok, nggak ada tindakan. Ya sampai kapanpun ya kepingin tok. Apa tindakan kita untuk menemui Allah pun sampeyan catet sing gede ning ati sampean. Sampeyan catet. Tapi tak takoni sik sampean. Iki kok berlaku hanya orang yang hatinya isok jawab dengan pitakon saya.
Kalau nggak bisa menjawab dengan pertanyaan saya ini nanti, jangan harap rumus ini akan bisa kau terima. Sebab Allah hanya menghendaki hambanya untuk bertemu Allah lah, tidak atas dasar latar belakang anak kiai, anak wali, dzurriyyah Kanjeng Nabi. Enggak, siapapun itu Allah bisa menghendaki. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir, kuasa segala-galanya. Jangan jenengan pesimis gara-gara aku anak lonte. Nggak bisa, saya akan makrifat pada Allah. Jangan gitu. Sama halnya Anda telah membatasi Allah dalam penguasaannya. Ada Pak makalah, kalau kita bukan keturunan wali, bukan keturunan para nabi rasul, nggak bisa kita makrifat Allah. Mohon maaf, bahaya makalah itu. Sama halnya secara langsung menuduh Allah itu terbatasi, padahal Allah nggak bisa dibatasi, nggak bisa batasi. Dengan apa bisanya membuka pintu hati sampean? Tak takoni sih. Kira-kira di dalam hati jenengan, gak usah dijawab cara lesan Pak, gak usah. Hati mawon, sampean gerabak nanti. Kira-kira di dalam hati panjenengan sedaya ingkang rawuh atau yang hanya mendengarkan di luar sana, adakah nur cahaya iman dalam hatimu bahwasanya yang jebol ke tanggul iku hakikate Allah? Sebab dengan dasar tanpa ada Allah halus di dalam air, nggak mungkin makhluk namanya air bisa menjebolkan sendiri. Satu, sekarang tidak di banjir. Ketika jenengan sholat, adakah nur iman di dalam ruhaniyah jenengan bahwasanya tanpa Allah hadir di dalam hatimu, Allah adanya Allah di dalam dirimu, ketika kau mengangkat takbiratul ihram, ruku, sujud, iktidal dan lain sebagainya, membaca ayat-ayat, membaca rukun-rukun dalam sholat, apakah ada iman itu semua hanya Allah yang menggerakkan atau yang melakukan? Kalau tidak ada nur iman koyok ini Pak, tak jamin apa kunci yang saya kasihkan tidak akan pernah bisa membekas di dalam dada jenengan. Ingat, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ingat, nafsu mesti selalu membisiki di dalam dada kita. Apa bisikannya dada? Dipaksa untuk beriman terhadap selain Allah. Contoh, nafsu memaksa saya untuk mengimani hanya akulah yang bisa bertakbir karena aku merasa diriku bisa bertakbir, aku merasa diriku bisa membaca Fatihah dan lain sebagainya. Ini nafsu memaksa kita seperti itu. Akhirnya hatiku iman ditakholi atau mengaku-ngaku, semua terjadi karena makhluk aku. Kalau masih seperti ini, tak jamin kunci tadi untuk membuka aura itu tidak bisa kau terima, nggak bisa membekas di dadamu. Apa kunci itu? Tak jamin nek kunci ini nanti jenengan lakoni, pasti kehidupan ruhaniyahmu di dunia ini
tidak hanya damai, tidak hanya tentram, bahkan jiwamu, ruhaniyahmu itu akan bisa sampai pada makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis, nek pancen gak seperti itu tuntutan saya di Mojokerto, bahwa apa yang jenengan mau, sebab ini sudah taruhan Pak, untuk melepaskan ruhaniyah dari cengkraman hawa nafsu. Kuncinya hanya satu. Apa itu? Terimalah adzikru bisiril asrar ini. Zikir yang sudah tidak mengucap ismudzat, bukan. Zikir yang sudah tidak mengucap secara lesan maupun secara hati tentang ismudzat, bukan. Zikirnya diam, hatimu, ruhaniyahmu itu harus masuk di dalam su'aul basirah pertama. Apa su'aul basirah itu? Ruhaniyahmu harus yakin secara 100% bahwasanya hidup yang ada di dalam maupun di luar dirimu itu hakikatnya wujudnya Allah, bukan hidup sifat lo yang kumaksud. Itulah laisa kamislihi. Coba Pak, nggak bisa kau angan-angan, nggak bisa kau gambarkan. Tadi saya punya keinginan untuk minum wedang jahe. Jenengan keinginan untuk bertemu Allah. Jalankan tindakan nanti yang saya kasih kunci itu di dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Laksana saya ambillah gelas itu, saya angkatlah gelas itu, saya dekatkan airnya, wedangnya di cocotku. Keinginanku untuk sambung dengan rasa jahe terlaksana. Nggih mboten? Pertanyaannya, siapa di dalam rasa jahe itu? Bisakah jenengan menggambarkan rasa jahe? Ya, nggak bisa Pak. Kalau menulis sakit Pak, rasa jahe. Sampai tulis Allah, lambang hidup, bisa. Hakikatnya di dalamnya rasa jahe, hakikatnya di dalam lafaz Allah, ismudzat itu loh. Anda tidak bisa untuk berbicara. Di dalam Al-Quran hanya dikiaskan laisa kamislihi syai'un. Kalau surah Al-Anbiya ayat 25 tadi bahasanya aku, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Siapa aku? Yaitu tadi yang tidak bisa kita gambarkan dengan apapun, cuman bisa sampean lihat dengan matanya ruh, yang syaratnya mata ruh penghalangnya itu tidak ada. Caranya bagaimana? Tadi saya katakan Allah itu tidak bisa ditutupi dengan apapun. Wa innamal mahjubu anta, sesungguhnya yang terhijabi itu dirimu sendiri. Terhijabi dengan apa? Dengan dirimu atau makhluk selain dirimu. Akhirnya iman saya terhadap air banjir, iman saya
akan mengatakan karena saya makhluk Mr. Bell inilah yang melakukan tausiah ini. Nggak bisa tembus pada Allahnya, nggak bisa Bapak. Bapak Ibu, terus gimana caranya ketika dzikir jahri diucapkan la ilaha illallah, dzikir ismudat diucapkan di dalam hati, terus ruhaniyah bisa bertemu Allah di situ, bagaimana caranya? Tadi saya katakan pertama su'aul basirah, ruhmu harus yakin tanpa bisa diogel-ogeli dengan apapun bahwasanya hidup itu adalah Allah yang segala-galanya, yang menggerakkan air, yang memperjalankan debu, apapun tanpa kecuali. Kalau hatimu sudah ada rasa iman yang seperti itu Bapak Ibu, tolong praktekke di dalam setiap sikon yang dihadapkan Allah. Contoh, si A kerjanya di ladang mencangkul. Cara prakteknya bagaimana? Ruhaniyah si A harus yakin yang bisa mencangkul ini bukan karena saya makhluk, tetapi Allah dalam diriku, yaitu hidup. Harus begitu hati. Tidak diucapkan secara lesan, tidak. Mudah ketika kita kondisi sikon sholat, jangan pernah ruhaniyah itu kau sibukkan untuk mengingat atau melihat perkara-perkara selain Allah. Jangan sibukkan dengan zikir sirul asr di tahapan pertama, yaitu su'aul basir. Tak jamin mesti khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa sebab bisa khusyuk? Karena jenengan masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 235. 235. Di situ Allah katakan hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Anda tidak hanya menjalankan sholat secara syariat 5 waktu saja, tetapi ruhaniyah jenengan juga sholat. Disebut wassolatil wusta, sehingga terusnya ayat waqumu lillahi qanitin ay khashiin, baru khusyuk itu akan bisa kau temukan. Carane sholati ruhaniyah, sholat daim, ruhaniyahmu megang teguh tali Allah yang berupa dzikir sirul asrar, sehingga ketika saat dzikir sirul asrar di su'aul basyirah itu dianggap Allah sudah selesai, maka selanjutnya Allah akan menarik ruh itu di ainul basyirah. Apa? Bertemu dengan Allah. Inilah yang dituangkan Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ruhaniyah ketika menghadapi sikon apapun, nggak boleh ruhaniyah itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Harus ke ahad. Artinya ahad adalah tunggal, wassolatil wusta adalah sholat tunggal. Imannya ruhaniyah hanya pada hidup itu yang segala-galanya.
setelah ruhaniyah itu dikatakan bertemu terhadap Allah, makrifat, ruhaniyah kan nggak ada Pak, fana, nggak ada. Mana ruhaniyah? Fana. Terus yang melihat Allah siapa? Allah sendiri. Sampai tahu air hujan Pak? Air hujan sebelum jatuh di lautan disebut air hujan. Air hujan ini tadi asalnya juga dari air laut. Ketika air hujan sudah sampai jatuh di lautan disebut air hujan? Air laut. Mana air hujan? Fana nama-nama itu. Terus pertanyaan, apakah roh itu Allah? Nah gitu toh? Bukan saudara, bukan bos, bukan. Roh itu makhluk. Selama disebut roh, selama itu dikatakan belum bisa kembali kepada Allah. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah kalau mengkiaskan orang yang makrifat itu orang yang bagaimana? Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Di dalam iman beliau-beliau itu sudah tidak ada lagi selain Allah, termasuk dirinya. Inilah Pak Bu, sebetulnya yang berhak untuk membaiat, berhak. Berarti yang membaiat kita sebagai makhluk yang tersesat, yang menuntun kita sebagai makhluk yang buta hanyalah Allah. Apa mungkin kita yang belum makrifat bisa membaiat terhadap orang yang buta? Enggak mungkin. Apa mungkin orang buta menuntun orang buta? Bisakah sampai tujuan? Enggak bisa. La yarawna li anfusihim syai'an. Beliau itu sudah tidak ada keimanan selain Allah itu wujud. Selain Allah itu berperan, bisa berperan seperti air tadi. Selain Allah itu bisa mendatangkan mudarat atau manfaat, nggak ada. Beliau seperti itu, termasuk dirinya. Akhirnya beliau itu tidak pernah mengaku dirinya yang mengarang kitab hikam, enggak. Satu, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Bahkan yang segala-galanya, apakah yang berkehendak, apakah yang wujud, apakah yang berperan, itu hanyalah Allah subhanahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah yang dibawa ajaran Rasulullah, yang disembunyikan sampah. Bila mana kau ingin keluar dari penjaranya nafsu, perbudakan nafsu, hanya satu, sibukkanlah hatimu mulai bukrata wa asila, mulai pagi sampai sore bahkan malam, berzikirlah dengan zikir rasa. Bisa zikir iman tadi, itu kuncinya. Itu kuncinya Pak. Kalau tidak melakukan hal ini, mohon maaf, mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat. Berapa puluh tahun kita ada di thariqah, mumet-mumet koyok gilingane kadung sing diuterno khimar. Dari sini mumet ini maneh, mumet maneh di alam mukasyafah, tidak bisa masuk ke alam musyahadah. Tujuan kita Solo iku usul nang sapa ta Pak? Allah ta? Allah. Mboten saged muter-muter terus. Gak percaya, buktekno. Sampeyan buktekno puluhan tahun sampai ratusan. Lah gak iso Pak. Karena kunci kita belum bisa kami terima.
Padahal kuncinya masuk ke musyahadah, pelepasan ruhaniyah dari cengkraman nafsu ada di sirul asrar. Itu kita tidak bawa secara alasan apapun, nggak bisa, kecuali istisna, kecuali Allah menghendaki. Siapa yang tidak bisa? Allah segala-galanya bisa, tetapi kita mengikuti sistem wasilun yang telah diajarkan oleh Rasulullah supaya mengikuti petunjuk-petunjuknya. Termasuk kunci ini harus kita bawa. Dibuka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Bagaimana Rasulullah ketika kunci dibawa, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Terus 24 jam Pak, tapi dikembalikan biqadril imkan, sak mampunya kita masing-masing. Nanti kan ada perbaikan terus. Jangan putus asa Pak. Aku sih durung dolai piye. Jangan putus asa, laksanakan terus. Allah sudah berjanji akan menemui kita. Kita akan ditemukan dalam momen yang menurut Allah sendiri. Itu janji Allah. Lah, inilah Bapak Ibu yang kumaksud, kita telah berangkat ke rumah sakit, ketemu dokternya Allah, dan Allah sendiri yang menyembuhkan penyakit hati. Ini Syifaun wa rahmatun. Kitab ini, ajaran ini akan menjadikan obat warahmah dan penolong untuk ruhaniyah kita. Mana yang dimaksud syifaun wa rahmatun? Al-Quran ini dawuh-dawuh Allah sing ngajak ruhaniyah ini untuk mujahadatun nafsi, untuk merangi hawa nafsu. Jadi saya menjelaskan di jalur ruhaniyah, bukan jalur jasmaniyah. Kalau jalur jasmaniyah ya udah, kita mulai kecil sudah dididik di dalam hukum syariat lewat hadis dan Al-Quran. Hukum syariatnya sudah ditoto, sudah, sekarang hukum hakikatnya. Sampai di situ saya istilahkan ada habl dua, hablu minallah dengan hablu minanas. Apa hablu minallah? Surat An-Nisa, wa'budullaha, yang dimaksud tali Allah, nyembahmu menyang Gusti Allah. Nyembahi ruhaniyah ini Pak. Bagaimana mungkin ruhaniyah kita itu bisa menyembah Allah, sedangkan ajaran untuk menyembah yang benar tidak kita terima alias kita tolak? Nggak bisa. Hablum minanas sudah ditata di dalam hukum syariah, antara anak dengan orang tua bagaimana, antara dulur muda dengan dulur tua bagaimana, antar tetangga bagaimana. Begitu komplitnya Rasulullah memberikan pengajaran terhadap kita tentang hablum minanas. Cuman di dalam Al-Quran yang dikedepankan adalah wa'budullaha, hablum minallah, ruhaniyah ini. Selanjutnya hablum minanas. Joro lagu W.R. Supratman itu benar, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah ini sebetulnya itu api tutur sebetulnya, walaupun berbahasa Indonesia. Sama dengan surat An-Nisa 36 tadi, kalau nggak salah. Bangun tali pada Allah, juga bangun tali sesama manusia. Bangun kita tali terhadap Allah lewat hukum hakikat ma'rifat. Bangun kita sesama manusia hablum minanas adalah kita lewat hukum syariah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan bagaimana caranya kita
mengobati hati hanya satu, sibukkan pagi sampai sore bahkan malam hatimu berzikir pada Allah. Cara berzikirnya tidak cukup kita berzikir jahri, tidak cukup kita berzikir sirri, karena jahri dengan sirri adalah ismudat. Anda harus berzikir sirrul asror. Dengan begini Anda akan bisa tembus makrifat pada Allah. Ini nanti akan muncul zikir yang nomor 4 adalah fana'u dzikri, yang muncul dari zikir, dari tauhid la ilaha illa ana, sehingga Anda akan mengerti ana ya opo. Ana itu akan bergelora di dalam hatimu, dalam dirimu akan bergelora ingsun ingsun. Sopo ingsun yang berbicara? Itulah yang tadi kami sebut wujuding Gusti Allah. Ayat fa'budun, ajaan Muhammad umatmu menyembah ingsun. Berarti kata perintah. Rasulullah dulu diperintahkan Allah untuk menjelaskan ini. Lah sekarang saya beranikan diri untuk menyatakan tentang kemurnian iman, kemurnian tauhid ada di sini. Bukan karena dunia, bukan. Sebab banyak Pak di antara manusia itu mengkaitkan, mengatasnamakan tauhid, tapi ujung-ujungnya duit. Estu. Nggak kelompok perguruan mengatasnamakan pelajaran tauhid, ujung-ujungnya duit. Akhirnya jenengan sebagai umat sing kecepet, gitu. Ada Pak yang di situ diwajibkan jamaahnya berapa persen dari hasil kekayaannya, ada seperti itu. Udah lewat mimbar ini, medsos ini, saya nasihati kau, jangan hal itu kau lakukan. Sebab apa? Berapa? Tinggal sedilut umur kita. Apakah semuanya akan kubawa? Yang terkumpul banyak itu berupa rumah dengan mobil mewah apapun, apa kita bawa? Kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya satu, at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh sebab itu pupuklah ketakwaan terhadap diri kita dan seluruh umat. Hanya itu. Saged dipaham Pak ke? Pun terakhir kula titipno, saya titipkan kunci ini, walaupun banyak di antara ahli kitab yang menentang akan hal ini, silahkan, itu hak panjenengan, lakukan. Jaminan saya kalau sholat Anda gak khusyuk, goro enaku. Kalau kehidupan ruhaniyahmu tidak nyaman, morona Mojokerto nggawa telek teplok no aku. Wis iki jaminan. Karena kedamaian ruhaniyah, ketentraman jiwa itu kata Allah, dikatakan jiwa yang damai iku sebab irji'i ila rabbiki, karena jiwa ruhaniyah mau kembali dan bertemu Allah. Kalau sudah ada di situ, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannati itu adalah surga, maknanya secara lugat, secara istilah hatimu damai, ayem. Sampean ditobruk wong teko mburi, mobil sampean pesok. Kalau ruhaniyahmu iku ingat pada Allah, mesti imane sing nubruk Gusti. Saged muring-muring? Saged muring-muring? Mboten saged. Akhirnya sing nubruk iku gak diperkarakno, matur suwun, pisahnya dengan damai. Kono njauh sepuro, kita menyepuro, wis plong. Coba kalau kita lihat orangnya, pasti kita akan menuntut untuk mengembalikan dengan baik. Lah ngoten to, hitung-hitungan Pak jenenge wong.
kau sing salah, aku sing salah, wis macem. Akhirnya dadi kasus pasal laka, kecelakaan lalu lintas. Akhirnya nanti berpisah, musuhan badan, pasti musuhan. Islam datang itu rahmatan lil alamin, bukan musuhan. Akan menjadi rahmat bagi segenap alam manakala Islamnya itu sempurna. Udhulu fisilmi kafah, sempurna dari syariat sampai makrifat. Sampai ngerti gambar ndas ana mripate siji ndukure tulisane kafaro, ngerti? Nate semerap kalau dibaca adalah wonten nate yang sing motoni siji ning gini. Apakah Dajjal itu seperti itu? Enggak, Pak. Iku semuanya isyar. Secara hakikat saya katakan ruhaniyah kita manakala hanya mengikuti keimanannya nafsu, hanya itu. Mohon maaf, sifat basariyah itu umpama kita mata satu. Mata satu. Berarti kalau mata satu siapa, Pak? Lalu huruf kafa ro. Mata itu harus dua. Artinya apa? Pandangan sampean ojo mandang makhluk. Hanya mandang makhluk saja. Mandangan di situ ada Allah. Berarti kan pandangan dua. Matanya harus dua. Kalau matanya dua, mata dibatuk, tidak ada huruf kafa ro. Paham ya maksudullah? Siapa yang membunuh Dajjal diterangkan dalam Al-Quran atau Al-Hadis adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu turun ke bumi meneruskan syariatnya Rasulullah. Syariat Rasulullah yang bagaimana? Syariat yang beriringan dengan hakikat. Dengan begitu akhirnya bisa sampai ke makrifat Allah. Pak, aku tanya, Bu, tahu tak Rasulullah sholat iku mang kelingan kebo? Halo? Sallu kama ra'aitumuni usolli, mesti khusyuk, mesti bertemu Allah. Bisanya bertemu karena ruhaniyah beliau itu terdidik, sudah tidak ada penyakitnya, sudah tidak beriman terhadap selain Allah secara mutlak. Nabi Isa turun ke bumi, diturunkan Allah nanti pertama adalah untuk meneruskan syariat Rasulullah, untuk disampaikan terhadap umat. Yang kedua membunuh Dajjal. Nafsu di dalam dirimu Dajjal itu akan mati manakala kau telah keluar dari cengkramannya, kau kembali kepada Allah. Berarti sing mateni nafsu itu hanya cuman Gusti Allah. Jelas ya? Itu apa yang bisa kami sampaikan dalam rangka acara Maulid tadi. Napa nih? Isra Mi'raj. Berarti cocok. Tadi saya sudah mengupas tentang sholat yang dibawa Rasulullah ketika Mi'raj adalah sholat asalnya 50, tidak 5 waktu. Aku gak berkhilaf niki, mengapa jadi 5 waktu? Terus bagaimana caranya Anda itu menjadi 50 waktu? Nyun sewu, Pak, satu hari terkumpul menjadi 24 jam. Di total aktivitas satu hari satu malam ketemu 50. Tidak hanya sholat secara syariat saja, aktivitas di luar aktivitas sholat secara syariat itu gunakan untuk sholat. Sholatnya siapa?
Ruhaniyah. Bagaimana kita caranya ketika makan itu menjadi nilai sholat di mata Allah ruhaniyah itu berarti ruhaniyah harus bertajalli pada Allah. Ruhaniyah harus beriman hanya Allahnya yang segala-galanya. Itu nanti sholatnya ruhaniyah seperti itu 24 jam. Ini kita hanya mendengarkan 5 waktu itu karena wadulan, usulan dari para nabi yang mengatakan Muhammad nanti umatmu gak mampu, gak kuat untuk menjalankan sholat 50 waktu itu. Dia gak kok bermangan, gak kok bernyambut gawe, gak sempat makan, gak sempat bekerja mat. Mau bekerja, Allahu Akbar, loh, sholat lagi. Yang kita dengarkan selama itu seperti itu toh Pak. Ternyata jawabannya apa? 50 waktu itu kita penuhi dengan cara aktivitas apapun, temui Allah di situ ruhaniyah. Caranya Anda harus memegang tali Allah, yaitu dzikir sirul asrar. Itulah Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan dalam acara Isra Mi'raj serta Khol Mbah Yai Bisri Ahmad yang mendidik kita dalam tentang ilmu ketasawufan atau ilmu tauhid. Semoga beliau juga di sisinya Allah berserta para kekasih-kekasih yang lain. Lahumul Fatihah. Bismillah. Bapak Ibu, sebelum ditutup dengan doa sesuai biasanya, kami setiap habis menjabarkan materi ada tanya jawab Pak ya, ada tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan dengan waktu. Kulon derek panitia mawon pengurusnya. Ini jamaah dikasih berapa pertanyaan, berapa orang, terserah kulon derek panitia mawon. Monggo menawi wonten yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum bertanya, perkenalkanlah nama saya Mustain, alamat Desa Talok, Kecamatan Kartidu, Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya saya mohon maaf Gus, saya ikut ngaji baru kali ini. Sebelumnya ya ikut ngaji cuma lewat live YouTube. Saya mau bertanya Gus tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu zuhur itu rakaatnya 4 rakaat, asar 4 rakaat, sampai seterusnya subuh 2 rakaat. Apakah ada di dalam tubuh kita? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya pernah melakukan di Thariqah zikir latifah 7. Latifah 7 pertama kolab ruh sampai ke 7 jasad kolab. Itu saya merasakan kayaknya itu badan kita itu kayak kok gemeter, kayak kok nggak ada. Berarti yang ada apa ya, nggak bisa saya rasakan seperti badan nggak ada, seperti yang luas itu ya, gambarannya luas. Apakah itu zat yang hidup atau yang hidup yang tidak bisa mati? Makaten Gus, pernah saking kalau akhiri walafumakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rokaat 17 rokaat itu tertuang di dalam tubuh kita? Ya, betul ya.
itu adalah nisbat. Nisbat yang tertuang di dalam tubuh kita secara jasmani, yang maksudnya supaya jasmani itu melakukan sholat 5 waktu. Harus. Itu tidak bisa ditawar. Apakah ada ayat yang menyatakan kewajiban sholat 5 waktu harus dilakukan? Ada. Cuman aku gak hafal. Kemarin kami sudah buka-buka suratnya, ayatnya ada, cuman lupa. Di situ ada kalimat kumu, itu adalah kata perintah. Tegakkanlah. Kumu lillahi qanitin. Tegakkanlah. Berarti kata perintah. Berarti perintah menjalankan. Lah, perintah wajib menjalankan ini dengan bagaimana? Qanitin ay khashiin. Berarti menurut saya wajib kita sholat itu khusyuk. Lah, rakaat 17 tertuang di dalam jasad kita itu terdiri dari apa saja? Mohon maaf ya, kita punya mata berapa? Halo? 2. Kita punya kaki berapa? 2. Kita punya tangan berapa? 2. Kita punya driji tangan 1 berapa? Kita punya driji kaki tangan semuanya berapa? 5. Tinggal yang tinggal yang 3. Mana yang 3? Sudah tahu? Sudah tahu Pak? Yang 3 ganjil nih dulu. Sudah tahu? 2 sudah, 4 kok 5 sih? Sampai hitung Pak. Mata 2, telinga 2, hidung mulut berarti berapa? 7 toh? 7. Oke. Kubul dubur 1 apa 2? 2. Oke. Berarti 9. Sekarang yang mencerminkan daripada 4, 2, kemudian 3, kan 2, 3, 4. Itu di mana? Kalau bicara bolongan, itu jumlahnya 9. Yang harus kita jaga supaya tidak dijadikan nafsu latifah, melebuni latifah itu terhadap hati. Makanya tadi harus melakukan apa namanya? Apa yang nomor 2 tadi Pak? Latifah pitui loh. Gitu. Okay. Supaya tidak dijadikan nafsu bertengger untuk membisikkan terhadap roh, itu suaranya manuk, supaya tidak begitu. Dijaga itulah untuk supaya masuk di dalam suaranya manuk itu ada siapa? Ada Allah, betul. Supaya terjaga di situ. Wes. Yang dimaksud daripada 17 rakaat itu di mana sih tempatnya badan ini? Padahal sudah disebutkan. Ada 4. Kulit, daging, balung, getih. Apa tadi? Kulit, balung, daging, getih. Kulit dengan balung, kulit dengan daging itu adalah laksana lemah dengan air. Ini namanya
unsur lho Pak ya, unsur. Makanya kuninga kaya apa wong iku mesti ana bolote karena lemah. Angin itu gandengannya adalah api. Di mana ada api pasti ada angin. Kalau tidak ada angin, api mesti mati. Gak percaya? Silakan sampean bakarlah lilin di dalam gelas kosong. Kemudian tutuplah. Mati betul? Mati. Itulah bentuk nafsiyah dan amarah. Sifate geni mesti panas. Panase geni iku muncul dari angin. Mungsuhe apa geni? Adalah air. Mula nafsu nafsiyah iku Bapak Ibu muncul amarah. Bisanya meredam amarah kita itu adalah kita harus memunculkan sifat basiroh. Mana yang air tadi? Mana yang air tadi? Adalah mutmainnah. Munculkan mutmainnah. Akhirnya ruh itu lewat iman melihat Allahnya. Nggak bisa Pak sampai muring-muring. Contoh tadi ada orang yang menabrak mobil kita di belakang. Oh Allah, no bro, nggak bisa Pak. Ngimput diomong no Allah no bro, ya geger Pak. Iman di dada Pak, ya di dada. Jadi harus iman itu yang berkata kepada Allahnya, yakin. Akhirnya amarah enggak muncul. Itulah laksana daripada sholat yang memakai 4 rakaat. Kemudian yang 2 rakaat itu yang mana? Kaki mesti kasih 2, tangan kasih 2, mata kasih 2, hidung kasih 2, telinga kasih 2. Yang 3 mana? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Ibsorun wa mubsorun wa basorun. Ingsan tadi saya katakan ada 2, jasmani dan rohani. Mana yang disebut mubsor? Itu adalah ruhaniyah jenengan. Mana yang disebut basor? Wa mubsorun wa basorun. Ibsorun wa mubsorun. Ibsorun adalah yang menghadap, wa mubsorun yang dihadap, basorun mata untuk menghadap. Jadi 3 rangkaian, 3 hal. Yang menghadap adalah ruhaniyah, yang dihadap adalah hidup zat, terus mata untuk menghadap. Ketika saat semuanya itu dikatakan kembali kepada al-haq, mana kalimat-kalimat itu? Nggak ada. Jadi yang dimaksud 3 adalah antara yang menyembah, yang disembah, dan mata untuk melihat. Yang melihat, yang dilihat, dan mata untuk melihat. Dikatakan ahad manakala ketiganya ini sudah tidak ada. Tidak ada sebutan. Itulah sebetulnya yang dimaksud sakjeroning sakjeroning cahaya iku ana jenenge urip, yaitu sing disebut listrik. Sak lebete swara sing dirungokno kuping iku ana urip, yaiku sejatine Allah. Paham nggih? Wis. Bapak Ibu, yang kedua latifah mang. Ya. Kita sebagai manusia atau insan yang patuh, yang mengikuti Kanjeng Nabi,
ojo sampean hanya taat syariat tok. Ya kudu taat, harus taat ning hakikati Rasulullah. Sebab dengan taat di dalam hukum hakikat inilah yang akan menjadikan ruhaniyah kita itu diletakkan Allah, dijaga Allah di dalam latifah semuanya. Apa sih latifah itu? Sesuatu yang halus. Munculnya dari mana? Dari sifat sama boleh mendengar, sifat kalam boleh. Sing jelas semua titiknya itu pada aku. Aku siapa? Aku Allah. Lah aku hamba tadi kemana? Fana Pak, fana. Tetapi kita melakukan dzikir lewat beberapa latifah di dalam sifat wajibnya Allah ini tidak cukup 1-2 kali saja, harus terus menerus. Ini kalau ku masukkan di dalam latifah kolbun ngelumpuk dadi siji, kumpule wonten nggone dzikir sirul asrar niku. Kumpulnya ada di situ, muaranya ada di situ. Jadi ngeten Mbak, ono istilah banyu pecereng, ada istilah banyu comber, ada istilah banyu opo ae. Ngumpulnya di lautan. Kalau sudah ngumpul di lautan bisa kembali, walaupun asale pandangan manusia itu jelek, tetep ning kono dadi apa maun tohirun mutahhir ai maul mutlak, diwastani banyu sing mutlak atau tohirun mutahhir, suci dan mensucikan. Itu air laut bahasa syariat, karena lebih dari dua kola. Tidak disebut air mustakmal, tidak disebut air mutanajis, nggak bisa, karena sudah lebih daripada 2 kola, bahkan wis gak nek dihitung banyu laut. Pak sinten Pak sing nguyahi banyu ning laut kok asin Pak? Terus sing makani iwak sakmono kowe iku sapa ya? Akal nggak bisa mikir Pak, nggak bisa. Mangkani tulung sekali lagi, menungso gak usah ngedukno akal sih. Iman kudu dipakai supaya untuk ndandani ruhaniyah kita itu di mata Allah tentang iman, biar tidak jadi iman yang menyekutukan dateng Gusti. Ya bunaya la tusrik billahi syai' inna syirka la zulmun azim. Hei anak putuku Nabi Ibrahim utawa Lukman, ojo pisan-pisan kuwi nyengkutokne Gusti Allah dengan sesuatu, sebab perilaku yang seperti itu la zulmun azim, mbah buyute dosa. Otomatis dikenahno latifah iku supaya ruhaniyah jenengan itu bisa bertemu terhadap Allah. Mula pengajaran di toriko iku sampai ikuti, tetapi terus no sampai dumugi dzikir hakikat makrifat sehingga ketemu sirul asrar sampai fana'u dzikri. Oke, ada lagi Pak? Terakhir itu saya mau tanya tentang anak berdosa atau tidak. Nama saya perkenalkan, saya nama Sugirno, alamat Kampung Sidoarjo, Cepu. Yang saya tanyakan, dari kecil saya umur 3 tahun sampai 12 tahun belum pernah saya tahu bapak saya itu menjalankan sholat. Dikala itu bapak saya sakit, saya membohongi bapak saya dengan kata-kata, bapak kalau mau sembuh mengikuti ucapan saya.
itu dari 12 tahun sampai sekarang saya umur 60 tahun menendam rasa berdosa atau tidak. Dikala itu bapak saya sakit, saya ajak membaca surat syahadat. Selama seminggu bapak saya meninggal. Termasuk saya ini anak yang berdurhaka apa atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya memandang dari sisi kacamata aturan syariat, itu jelas tidak. Justru kita telah memasukkan beliau dalam agama Islam. Kalau saya tarik dari kacamata hakikat, Bapak Ibu, yang disebut anak yang durhaka adalah anak yang menentang terhadap orang tua dari hukum dari Allah. Apa hukum dari Allah itu? Hukum dari Allah itu ada di syariat, juga ada di hakikat, ada di jasmaniyah dan ada di ruhaniyah. Tinggal jenengan iki ketika saat orang tua itu, ketika orang tua sudah memegang hukum hakikat, kita menentang daripada hakikatnya, itu berarti disebut durhaka. Makanya kami melihat dari kacamata mana. Saya boleh teringat dari pertanyaan yang belum saya jawab tadi, mbuh dari ibu tadi atau yang mana lupa. Orang selain agama Islam, gitu ya. Boleh aku teringat? Apakah dia itu bisa makrifat pada Allah? Kalau yang dimaksud Islam itu adalah secara fisik jasmani, boleh, bisa. Mungkin dibuka di dalam surah Al-Baqarah. Sobiin, jadi ada golongan sobiin, golongan di mana dia tidak beragama. Kita lihat agamanya gak jelas secara fisik loh ya. Ateis, ateis saya. Seseorang yang tidak mempunyai agama, tapi dia percaya adanya Allah. Ruhaniyah dia yang melakukan hukum-hukum di dalam hakikat makrifat. Apa sih hukum hakikat makrifat? Hanya satu. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Mengarahkan ruhaniyah hanya pada Allah, wajtanibu, dan meninggalkan ruhaniyah atau huta ing selain Allah. Iki berarti dek cara orang itu wong jadab nih kalau Pak. Orang yang dikatakan jadab itu bahasa umum orang ngebleng. Orangnya ten lho Pak. Syariat gak tahu blas. Wis tah gak gelem gembul wong. Gak tahu salat, poso ya gak tahu poso. Kita tidak tahu rohaniyahnya. Ternyata ada Pak, seseorang yang mempertahankan rohaniyahnya itu pada Allah, ditaruhkanlah jasmani ini, dikorbankanlah. Mungguh menungso dikatakan orang bejat. Ditakoi agama Islam, nek lihat KTP ini Islam Pak. Ora tahu salat, ora tahu zakat, tidak pernah puasa, haji apalagi. Di mata umum kita menganggap dia orang yang wis rusaklah di mata Allah. Kita menganggapnya di situ, melihatnya di situ. Tapi kita tidak tahu ruhaniyahnya itu menjaga hubungan langsung dengan Allah. Ada orang seperti ini. Bagaimana
apakah bisa makrifat pada Allah? Saya katakan saya tidak berani membatasi Allah. Allah berkehendak seperti itu, kekasih dibentuk Allah seperti itu, bisa. Mungkin ada yang kenal Gus Komari Ngoro Kandangan, ada yang kenal? Ini putih sih. Loh iya bener iki cepu. Kalau sampai lali nek iki mang cepu. Kalau kinten sekitar rumahku mawon. Beliau itu salah satu santrinya mbah saya. Dia nggak mau gembul tiang, Pak. Gembul orang nggak mau. Dia ada di sungai terus. Ada di sungai, rambutnya sampak gondrong. Wah Jumatan yo gak tahu ketok Jumatan, wah sholat yo gak tahu ketok sholat. Di sungai, jadi turut sana di Kediri mana kali Konto Kandangan itu ada di situ. Kadang ada di sana di sini. Lah. Kita tidak tahu ruhaniahnya dia itu bagaimana, nggak tahu. Tapi Allah mampu meletakkan kekasihnya itu model koyok ngono iku ada, mampu. Jadi jawab saya Bu, bisa kalau Allah memang menghendaki hambanya menjadi kekasihnya. Innallaha, ingat, la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanduru fi qulubikum. Allah tidak melihat status dohir api elek pandangan manusia, ndak, tapi Allah melihat bagaimana ruhaniah kita. Anibudullaha wastanibut togut, apakah dibalik? Anit togut wastanibullaha, apakah dibalik seperti itu? Kalau boleh saya katakan, kebanyakan seseorang itu jasmani taat tapi rohani iku ingkar. Kebanyakan. Makanya mengapa ada thariqah, ada hakikat, supaya kita itu terus berjalan menaiki tangga makrifat itu di situ. Itu Pak Bungi. Jadi Pak, secara kacamata syariat boten ingkar, jenengan boten termasuk anak yang durhaka, enggak, justru jenengan iki anak yang taat, dikatakan taat telah memasukkan orang tua di dalam Islam. Cuman secara hakikat Islami yok nopo? Jasad iku wis ketok Islam, ruhaniah kita itu sudah Islam apa belum? Lah, ruhaniah Islam atau belum, tetengernya, tetandanya sudah menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, terus mengamalkan atau tidak. Hanya itu barometernya. Nggih, cukup ini. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, jam 12 kurang 5 menit, kita besok juga ada aktivitas lain. Semua yang diberikan Allah awal sampai akhir semoga menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi baik datang kita lan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.